Halo semuanya, di video ini kita akan ngobrolin emiten-emiten di sektor consumer goods yang kelihatannya lagi turun terus. Kira-kira ada saham yang menarik gak ya? Yuk langsung aja kita mulai videonya, jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Jadi di video ini gue akan lakukan sedikit analisa technical support resistance secara sederhana dan memvaluasi berdasarkan relative valuation PBV. Kedua metode ini udah pernah gue buat videonya yang teman-teman bisa lihat di episode 26 dan 48. Nah untuk yang belum nonton, teman-teman nonton ini dulu ya. Jadi ini hanya analisa dan pendapat gue pribadi. Teman-teman pastinya harus lakukan research lebih lanjut sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual. Jadi di sini gue disclaimer on dulu ya. Yuk, sekarang kita langsung meluncur aja ke grafik sahamnya. Oke, sekarang kita udah masuk ke Yahoo Finance. Teman-teman juga bisa akses grafik ini, tinggal ketik aja ya di browser finance.yahoo.com. Kemudian teman-teman masukin aja kode sahamnya yang mau teman-teman lihat, nanti akan muncul kayak begini. Ya, jadi ini gue udah langsung masuk aja supaya cepet. Yang pertama akan kita analisa adalah sahamnya INDF atau Indofood Sukses Makmur Tbk. Saat ini harganya 6.125. Hari ini tanggal 25 Februari. Di sini juga teman-teman bisa lihat ya. Candle yang gue pakai di sini adalah candle weekly. Artinya, satu candle yang di sini itu merepresentasikan satu minggu. Nah, kenapa sekarang gue pakai weekly? Padahal biasanya gue pakai daily. Jadi sektor consumer goods ini biasanya pergerakannya lebih stabil ya, terutama consumer goods yang defensif. Jadi pergerakannya lebih slow, mungkin nggak kayak komoditas gitu ya, yang naik turunnya tinggi. Makanya sektor consumer goods ini sebetulnya lebih disarankan untuk teman-teman yang investasinya jangka panjang. Makanya candle-nya pun weekly, gitu ya. Oke, sekarang di sini gue udah gambarin support dan resistennya. Ini adalah support resisten horizontal ya. Teman-teman udah tahu lah ya, di episode 48 ini udah pernah dibahas. Jadi saat ini kondisinya Indofood itu baru saja menembus support di level 6.500 sampai 6.300. Jadi gue gambarin di sini ada support dan dia berhasil tembus. Kemudian antrian selanjutnya di mana? Nah, menurut gue dia itu sangat berpotensi untuk turun dulu ke area 5.700 sampai 5.500. Nah, teman-teman yang mau beli bisa cicil di sekitaran level ini. Ya, 5.700 sampai 5.500. Pokoknya kalau dia masih di sekitaran ini, boleh tuh mulai entry sedikit-sedikit. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat ya, di sini itu beberapa kali pernah menjadi support dan juga menjadi resisten. Di sini ya, teman-teman lihat di sini, dia pernah menjadi resisten, terus dia turun. Kemudian di sini ya, dia sempat turun, terus kemudian ketahan juga di sini. Di sini juga dia pernah menjadi support. Artinya menurut gua ini cukup relevan kalau kita mau jadikan titik support. Nah, sini teman-teman boleh entry. Terus seandainya dia jebol, bisa atau enggak? Ya bisa aja, dia bisa jebol dan terus ke bawah. Nah, bawahnya di mana? Teman-teman bisa entry di sekitar level 4.700 sampai 4.400 di kotak ketiga yang di bawah ini. Teman-teman bisa atur aja money managementnya seperti apa. Gue juga udah pernah bahas ya soal video money management. Teman-teman bisa juga klik link di atas kalau mau tahu tentang money management. Bisa juga teman-teman entry di sini mungkin sekitar 20%. Artinya kalau teman-teman punya budget 100 juta, teman-teman bisa entry dulu 20 juta di sini. Kemudian nanti ketika dia turun lagi, teman-teman pakai mungkin 30% atau 50%, teman-teman bisa average down di sini. Karena menurut gua di sini itu sudah support yang cukup kuat. Artinya kecil kemungkinannya Indofood akan menembus garis ini. Nah, ini adalah titik yang bagus sih sebetulnya untuk beli. Gua pun mungkin sudah akan beli ketika dia di dekat-dekat level ini. Kemudian nanti ketika turun, ya udah beli lebih banyak lagi aja. Karena prinsipnya sama ya, emiten consumer goods ini bagus, labanya relatif naik, ya dividennya juga lumayan, dia rutin bagi dividen. Artinya kalau kita beli di harga bawah, kita dapat perusahaan yang bagus di harga yang lebih murah. Udah gitu rutin kan bagi dividen nih, teman-teman bisa lihat ya, huruf D-nya banyak di sini, dia rutin ya tahunan. Artinya kita bisa dapat dividen yang semakin besar karena EPS-nya besar di harga yang lebih murah. Itu ya konsepnya untuk investasi di saham-saham consumer goods. Memang sih, dia ini trennya lagi sideways ya. Kelihatan kan? Dari tahun 2011-an, itu di sekitaran sini aja nih ya. Nggak uptrend, nggak downtrend juga. Ya kurang lebih bolak-balik aja di sekitar sini. Nah, kalau dia turun, ya udah manfaatkan aja momentum ini untuk beli di harga yang murah. Teman-teman ingat ya, untuk Indofood 5.700 sama 5.500. Itu bisa cicil entry di sana. Kemudian di 4.700 dan 4.400. Ya, teman-teman bisa entry juga di sini. Nah, sekarang kita akan bahas valuasinya INDF. Apakah masih murah atau udah kemahalan?
Ini gue akan pakai metode Relative Valuation PBV yang udah pernah gue bahas di episode 26. Untuk teman-teman yang belum nonton, teman-teman bisa mampir dulu ke video itu ya, supaya lebih jelas. Saat ini INDF harganya 6.125 dengan PBV 1,35 kali. Sedangkan kalau kita lihat rata-rata PBV 5 tahunannya, rata-ratanya itu ada di angka 2 kali. Ya, PBV saat ini sudah menuju PBV standar deviasi minus 2. Artinya ini sudah cukup murah. Kalau kita kaliin ya, book value per share-nya itu 4.500-an dikali 2, dikali rata-rata PBV, itu kita dapat harga wajarnya di angka 9.000. Artinya dari 6.125 ada potensi kenaikan itu 46%. Hanya saja mungkin kita nggak bisa prediksi ya kira-kira kapan ini akan terjadi. Bisa jadi setahun, bisa jadi 2 tahun, atau bisa jadi 5 tahun. Ya itu tergantung market lah ya, seperti apa. Tapi setidaknya gue bisa ngomong Indofood saat ini sudah cukup murah. Kemudian lanjut, kita ke anak usahanya ya, ICBP. Masih sama dari Indofood, tapi ini lebih ke consumer branded product, makanya ICBP. Nah, Indomie itu lebih fokus ke sahamnya ICBP ini. Jadi kalau kita lihat tren jangka panjangnya dari 2009, ini di sini harganya 400 ya. Terus dia rally, ini bagus banget kan, sampai ke level 12.000 di sini. Semenjak all time high-nya ini, dia turun ya. Dia turun, dia downtrend. Makanya di sini saya sudah gambarin resisten yang garis merah ini. Ini adalah resisten downtrend line. Ya, selama dia belum menembus garis ini, artinya dia masih akan cenderung downtrend. Dia beberapa kali ya sempat naik dan coba menyentuh garis ini, tapi dia turun lagi. Di sini turun, kemudian sempat coba naik, kemudian dia kebanting lagi, turun lagi. Nah, ini adalah resisten downtrend line yang cukup kuat menurut gua. Kemudian kalau dari sisi resisten atau support klasiknya, gue lihat ada titik yang penting. Yang pertama itu di sekitar 9.500 sampai ke 9.900 atau 10.000 lah ya, kita buletin di kotak yang atas ini. Kemudian kotak yang tengah ini juga cukup penting karena dia pernah menjadi support di sini ya. Dia mantul, ini di level sekitar 9.300 sampai 8.900. Tapi saat ini kondisinya sahamnya ICBP ini udah jebol. Artinya ya udah, memang dia sedang downtrend. Kita tunggu aja dia turunnya sampai mana. Pokoknya kalau di saham-saham downtrend, usahakan teman-teman jangan langsung masuk banyak. Ya masuk cicil-cicil sedikit-sedikit itu boleh. Ya, kemudian titik terbaiknya, menurut gua ya, gua akan coba entry itu di sekitar level 8.000 sampai 7.800. Ya di sini pernah menjadi resisten ya. Di sini juga pernah menjadi support cukup kuat nih beberapa kali ya, ketahan garis ini, garis yang ketiga yang di bawah ini. Maka menurut gue ini juga akan kembali menjadi support yang cukup kuat. Ya, jadi plan-nya adalah menunggu di level 8.000 sampai 7.700-an. Ya di sini lah ya, ini udah boleh entry. Gue juga akan melakukan hal yang sama karena menurut gue ICBP ini sahamnya bagus ya. Teman-teman juga tahu lah ya, pasti produk-produknya si ICBP ini masih banyak banget digunakan oleh masyarakat. Jadi labanya pun teman-teman bisa lihat ya, EPS-nya bertumbuh terus, udah gitu rutin juga bagi dividen. Nah ini sih cukup oke lah ya, teman-teman bisa jadikan ini pertimbangan. Kira-kira teman-teman mau seperti apa entry money management-nya, itu teman-teman sudah harus siapkan. Tapi menurut gua, ini adalah kesempatan yang bagus untuk serok ICBP di harga yang murah. Nah sekarang kita akan coba hitung valuasinya ICBP. ICBP saat ini ada di harga 8.575 di PBV 3,74 kali. Kalau teman-teman lihat grafiknya di sini, PBV saat ini sudah turun menembus PBV standar deviasi minus 2. Artinya ini udah murah banget nih kalau dibanding dengan rata-rata 5 tahunan terakhir di angka 5,31. Kemudian dengan book value per share 2.300-an, kita kaliin sama rata-rata PBV-nya 5,31, maka dapat harga wajar ICBP ini di sekitar 12.200. Artinya kalau dengan harga sekarang ya di 8.500-an, ada potensi kenaikan 42% sampai nanti harga wajarnya tercapai di 12.200. Apakah bisa naik lebih tinggi dari 12.200? Ya pastinya bisa aja. Tapi kita ambil yang konservatif dulu aja ya, kita hanya akan ambil ke angka rata-rata. Ini pun masih cukup bagus kok, 42% kan potensi upside-nya. Jadi gua pun bisa bilang, ICBP saat ini harganya sudah cukup undervalue. Selanjutnya, kita akan coba lihat sahamnya Gudang Garam. Di sini, GGRM teman-teman juga tahu lah ya, GGRM ini sentimennya lagi kurang bagus, cukai rokok yang terus naik, ini memukul harga GGRM. Sebenarnya kalau kita lihat ya, secara tren jangka panjang, GGRM ini udah rally ya. Dia sempat sideways memang beberapa kali, terus dia naik lagi, sampai level tertingginya itu pernah ke 100.000 di sekitar Februari 2019. Kemudian setelah itu dia downtrend parah ya, dia sempat bikin gap down di sini, sampai ke level saat ini di 36.675. Artinya turunnya udah cukup banyak nih ya, udah sampai sini.
Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat, gue udah gambarin downtrend line-nya. Dia beberapa kali mencoba menembus resisten downtrend line ini, tapi gagal. Ya, di sini, kemudian di sini juga sempat nabrak, gagal, turun lagi. Kemudian di sini juga dia sempat naik ya, habis itu kebanting, turun lagi. Ya, ini juga masih downtrend berat ya, apalagi dia itu kemarin menembus supportnya di level 40 ribuan. Ya, di sini ya, di sini 40 ribu, di sini pernah menjadi support kan, ini cukup kuat. Terus kemudian kemarin itu juga sebenarnya sempat turun ke level-level ini, tapi dia naik lagi, nih ya, sempat ke level ini, terus naik lagi, turun lagi, naik lagi. Ini di sekitar 40 ribuan ya, 40 sampai 41 ribu. Nah, tapi sekarang ini dia udah jebol nih, udah confirm jebol, artinya ya udah, kita biarin dulu aja, kita coba nunggu di bawah lagi. Nah, bawahnya itu di mana? Menurut gua itu di sekitar 34.000 sampai 32.000 di kotak yang ungu yang bawah ini. Kenapa? Karena teman-teman lihat ya, di sini dia pernah menjadi support yang cukup kuat 2 kali. Artinya ketika saham itu turun mendekati level ini, dia mantul. Ya, kemudian dia turun, sampai level ini dia berhenti, dia mantul lagi. Kalau misalkan teman-teman mau nawar lagi, sedikit lagi GGRM, teman-teman bisa tunggu di sekitar level ini. Nah, ini hanya salah satu opsi aja ya. Bukan berarti GGRM pada saat dia nyampe sini, dia akan mantul. Ya, belum tentu. Nanti kita lihat lagi, kita analisa lagi gerakannya ketika dia sampai di dekat-dekat garis ini. Lalu kita akan coba lihat valuasi dari gudang garam. Saat ini harganya 36.675. PBV saat ini 1,25 kali. Ini sudah turun menembus PBV standar deviasi minus 2 ya. Ini udah murah. Kemudian rata-rata PBV 5 tahunannya itu di 2,96 kali. Jadi dengan BVPS saat ini sekitar 29.000. Kalau kita kaliin sama 2,96, itu harga wajar gudang garam ini ada di angka 87.000. Tapi teman-teman perlu catat ya, memang kelihatannya kan menarik banget ya. Upside ini 137%. Tapi teman-teman harus ingat, kondisi 5 tahunan yang lalu itu cukainya masih murah. Ya, saat ini cukainya sudah naik terus. Ya mungkin saja pendapatannya gudang garam ini kalau dia nggak diversifikasi ini akan tergerus. Artinya mungkin kita bisa ambil angka konservatif lah ya. Nggak usahlah 87.000. Mungkin seandainya dia bisa balik ke 50.000 aja, menurut gue pribadi itu sudah cukup bagus. Ya dengan kondisi saat ini, ya udahlah targetnya anggap saja ke 50.000. Tapi dengan itu pun, gudang garam ini masih under value, masih di bawah harga wajarnya kalau kita hitung pakai relative valuation PBV. Oke, kita lanjut ya. Saudaranya sama emiten rokok juga HMSP. Di sini teman-teman bisa lihat ya, dari 2009 rally ya, naik dengan cukup signifikan, sampai sempat ke level tertingginya itu tembus 5.000. Kemudian setelah itu dia kebanting ya, turun, sempat sideways ya di area ini. Saat ini dia ada di level 1360. Dia itu kemarin sempat ketahan di support ya, di level 1400 sampai 1450 di sini. Berapa kali mantul ya, di sini mantul, di sini mantul. Tapi saat ini udah jebol lagi ya. Teman-teman kalau udah jebol begini, ya udah teman-teman nawar lagi aja. Antri aja di bawah di level sekitar 1.200 dan 1.100. Nah, teman-teman boleh spekulatif buy lah ya di sini. Karena kemarin itu memang sempat ke sini di bulan Maret, tapi dia mantul ya langsung dengan cepat dia mantul. Terus kalau kita tarik juga ke belakang, di sini pernah jadi area resisten ya. Sini pernah jadi resisten berapa kali ya. Sini banyak transaksi. Ya udah, artinya teman-teman bisa coba manfaatkan. Menurut saya seandainya dia menyentuh titik ini, dia akan ada lakukan pantulan. Tapi bukan berarti downtrend yang patah ya, karena dia masih ada di bawah downtrend line. Ketika dia berhasil mantul dan tembus downtrend line-nya, membentuk higher high dan higher low, itu teman-teman baru boleh masuk lebih banyak karena dia sudah breakout dari downtrend-nya. Artinya dia akan mulai fase sideways atau uptrend. Itu baru enak banget untuk dapat profit. Kita akan coba hitung sekarang valuasinya HMSP. Saat ini harganya 1.360 dengan PBV 5,48 kali. Ya ini dikit lagi sampai ke PBV standar deviasi minus 2, yang artinya itu udah cukup murah. Sedangkan rata-rata 5 tahunannya kita bisa lihat di sini itu di angka 11,8. Jadi kita kaliin aja, book value per share 246 dikali 11,8, kita dapat angka 2.900. Artinya potensi upside-nya ini 113%. Ini menarik banget sih sebetulnya, tapi ya balik lagi ya sama kayak gudang garam. Kondisi 5 tahun sebelumnya itu cukai rokok itu nggak setinggi ini. So kita harus cukup konservatif. Mungkin nggak di 2.900 lah ya targetnya. Mungkin target gue pribadi kalau seandainya dia bisa ke 2.000 aja itu udah cukup oke. Tapi ya kita bisa lihat lagi-lagi 1.360, sedangkan harga wajarnya di 2.000 itu masih cukup under value. Gitu ya kurang lebih untuk HMSP. Terus kemudian untuk UNVR selanjutnya. Nah ini juga saham yang banyak ditanyain sama teman-teman karena ini saham sejuta umat ya. Banyak banget investor yang nyangkut di UNVR ini. Kita lihat lagi jangka panjangnya memang dia bagus ya.
Dari di tahun 2009 dia rally, terus membentuk higher high dan higher low, uptrendnya kuat, sampai ke level 11.000 di sini, dia mulai downtrend. Dan dia gagal menembus downtrend line ini beberapa kali. Turun, kemudian mantul tapi ketahan di downtrend line ini, dia turun lagi, dia berusaha mantul lagi, ketahan lagi, ya. Kemudian dia turun jauh di sini, ini market crash 2020, terus dia berhasil naik lagi, tapi lagi-lagi ketahan downtrend line, ya udah dia kebanting, dia turun lagi. Teman-teman pasti tahu Unilever ini lagi downtrend. Kemudian kalau kita lihat secara support dan resisten horizontalnya, ada titik-titik penting ya. Saat ini Unilever ini lagi ada di support yang menurut saya pribadi lumayan oke, yaitu di sekitar 6.700 sampai ke 7.000. Di sini nih ya. Seandainya dia jebol, bisa atau enggak? Ya bisa aja. Bisa, mungkin dia akan turun lagi ke sekitar level 5.700 sampai 5.400 ya di kotak yang bawah ini. Nah, kalau teman-teman mau beli, teman-teman boleh cicil mulai di sini. Tapi seandainya jebol, teman-teman jangan masuk terlalu banyak makanya. Supaya teman-teman masih punya amunisi, masih punya cash. Saat Unilever ini turun ke sekitar support yang di sini, itu teman-teman masih ada uang untuk averaging down. Intinya sih saham Unilever ini masih bagus ya. Dia memang nggak ada sentimen buruk seperti Gudang Garam atau HMSP, tapi memang labanya ya relatif stagnan di situ-situ aja. Kurang lebih sih segitu. Selain itu, Unilever ini juga valuasinya sudah cukup mahal, dengan dividen yield yang tidak terlalu besar ya. Nah ini juga teman-teman bisa jadikan pertimbangan apakah mau masuk sini atau enggak. Gitu ya, jadi level yang penting nih teman-teman perhatiin ya. Kalau di sini mau nyicil udah boleh di 7.000 sampai 6.700. Kalau dia turun lagi, averaging down-nya di 5.700 sampai 5.400. Sekarang kita akan coba cek valuasinya Unilever. Saat ini harganya 6.775 dengan kondisi PBV 52,93 kali. Ya memang PBV-nya tinggi lah ya. Min PBV-nya itu kita bisa lihat di 54 kali. Kalau kita kaliin, book value per share 129 dikali 54, itu dapat sekitar 7.000. Artinya potensi upside-nya Unilever ini relatif kecil lah ya, hanya sekitar 3%. Ya, gue pribadi sih masih lebih tertarik untuk masuk ke Indofood atau ke ICBP dibanding Unilever ini. Karena dividennya nggak gitu gede ya Unilever ini. Lanjut lagi ke saham yang terakhir, sahamnya Mayora. Ini sahamnya bagus ya, dari 2009 rally, tinggi sampai ke level 3.000 lebih. Kemudian dia turun ya, turun di market crash kemarin itu sempat sampai ke level 1.500. Ini bagus banget sih kalau teman-teman ada yang berhasil nyerak di 1.500 ini. Memang Mayora ini sahamnya bagus banget ya. EPS-nya bagus, growth-nya bagus. Makanya memang saham-saham bagus ini recovery-nya akan cepat. Dari 1.500, dia itu sudah sempat naik ke level 2.800-an di sini. Ya cepat banget kan, hanya dalam waktu beberapa bulan gitu ya, udah nyampe ke sini. Kemudian dia turun ya, tapi dia mantul di support di area sekitar 2.500 sampai 2.400 di kotak ini. Teman-teman tahu nih, berarti nih di sini ada support. Karena di sini ada support, harganya mantul. Makanya dia bikin candle hijau nih, seminggu ini pergerakannya bagus. Saat ini di 2.710. Tapi dia udah deket-deket ya sama resisten sebelumnya di 2.700 sampai 2.900 di sini. Nah ini teman-teman perlu waspadai, seandainya dia gagal ya menembus ini, mungkin kayak gini ya candlenya di sini, banyak ekornya, dia mungkin masih akan sideways di rentang ini sama di kotak yang bawah ini. Tapi seandainya dia berhasil tembus resisten ini, dia akan ngarah ke 3.100 sampai 3.200 di level ini. Ini adalah pola yang cukup bagus sih sebetulnya, beda sama emiten-emiten yang tadi ya. Kelihatan MYOR ini, Mayora Indah ini lebih strong. Selain itu dia juga rutin bagi dividen ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, tiap tahun dia rutin bagi dividen. Mungkin memang ya jumlahnya nggak terlalu besar, tapi setidaknya dia bisa konsisten menghasilkan profitnya nambah, dan dividennya terus nambah. Ini adalah salah satu poin yang penting di saham Mayora. Sekarang kita akan hitung valuasinya Mayora. Saat ini harganya di 2.710, PBV 5,61. Saat ini PBV-nya sudah di dekat-dekat standar deviasi minus 1, sedangkan rata-rata PBV 5 tahunan itu di angka 6,6. Kita kaliin aja BVS 472 dikali 6,6. Kita dapat harga wajarnya Mayora ini di sekitar level 3.100-an. Atau ada potensi upside 14%. Menurut gue gampang ya, Mayora ini akan ke level 3.100-an. Nah, teman-teman bisa atur aja. Teman-teman tadi kan udah dapat tuh ya, masing-masing diskonnya berapa, potensinya berapa, terus dividennya berapa. Nah, itu teman-teman juga cek ya. Itu bisa jadi pertimbangan juga. Karena dividen itu ibarat uang tunggu lah ya. Saat harga sahamnya turun atau sideways, ya kita masih bisa dapat profit, dapat cash flow dari dividen. Kesimpulan dari gue sih, emiten-emiten consumer goods ini cukup menarik ya. Harganya cenderung turun, tapi kinerjanya di tahun 2020, di tahun pandemi ini ternyata masih bisa bertumbuh.
Seperti contohnya kalau kita lihat INDF, ICBP, dan MYOR, Mayora. Selain itu, emiten-emiten ini juga rutin dan konsisten membagikan dividen. Jadi saat EPS naik, dividennya pun berpotensi naik. Tapi di saat yang bersamaan, harga sahamnya tuh malah turun terus. Jadi kita tuh kayak dapat kesempatan untuk beli saham bagus di harga yang semakin murah. Nah artinya, dividen yield yang kita dapat pun akan jadi semakin besar. Makanya saya tertarik banget sebetulnya untuk bahas emiten-emiten di sektor consumer goods ini. Ya ini untuk investasi jangka panjang menurut gue pribadi ini akan bagus sih. Tapi ingat ya, saham consumer goods defensive ini geraknya agak slow. Jadi lebih cocok untuk teman-teman yang sabar dengan time frame investasi jangka panjang. Nabung aja di sini secara rutin, boleh DCA per bulan 1 lot, per bulan 2 lot, itu bebas. Karena kadang-kadang investor itu sekarang maunya untung besar dalam waktu yang cepat. Ya mungkin aja, tapi itu agak susah sih didapetin di emiten-emiten sektor consumer goods seperti ini. Semoga ketika kita beli udah cukup banyak, baru tuh harga sahamnya bergerak naik. Jadi kalau kita masih nyicil, mudah-mudahan sih harganya di situ-situ aja, supaya nggak kemahalan kita belinya. Oke, mungkin sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi tambahan referensi untuk teman-teman semua. Happy investing, thank you! Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.